Apa sebenarnya hal yang paling penting yang perlu kita fokuskan untuk bisa menarik apa yang kita inginkan, untuk bisa menarik, memanifestasikan kehidupan yang luar biasa bagi kita. Di video singkat hari ini saya akan membahas beberapa hal, prinsip-prinsip penting yang seringkali orang lupakan di dalam hidupnya, di dalam kehidupan, sehingga tidak bisa membawa hasil sebagaimana yang diinginkan. So, check out this video until akhir. So, teman-teman semua, welcome back di channel Theta Omega TV dengan saya, Clara Angeline. Di channel ini kita banyak membahas tentang law of attraction, also about mindset, money mindset, and also about your success mindset as well. So, buat teman-teman yang baru datang, welcome semuanya, and buat yang sudah sering, welcome back, and yuk consider untuk subscribe di channel kita. Saya kepingin membahas satu hal penting nih. Tadinya saya mikir, perlu nggak ya gue ngebahas ini? Akhirnya saya memutuskan, oke, banyak orang yang lupa bahwa apa sih yang paling penting dalam hidup ini yang kita perlu fokuskan. Teman-teman, yang paling penting itu adalah memfokuskan pada apa yang kita bisa kontrol, ya, versus dengan apa yang tidak bisa kita kontrol. Seringkali teman-teman, kita fokus terhadap apa yang tidak bisa kita kontrol di dalam hidup kita, teman-teman. Benar nggak sih? Ketika kita fokus pada hal-hal yang tidak bisa kontrol dalam hidup kita, ini membuat flow-nya kita gitu ya, membuat vibration energy kita itu nggak oke. Kenapa? Karena hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, sekali lagi teman-teman, namanya juga nggak bisa dikontrol gitu ya. Tapi jangan membiarkan hal itu mempengaruhi diri kita. Ketika kita berusaha mengontrol apa yang memang kita nggak bisa kontrol, ya, yang tidak bisa kita kendalikan, akhirnya kita jadi frustasi, kita jadi unhappy, kita jadi anxiety gitu ya, cemas sendiri ya. Dan memang ini adalah satu progres, satu perjalanan. Nah teman-teman, yuk kita lihat apa sih hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dan tidak mungkin kita kontrol, ya, sehingga kita bisa ya udahlah, bisa let go aja, ya, terserah. Nah, terserah bukan berarti kita nggak berusaha, oke ya. Terserah berarti ya kita berusaha tetapi kita lepaskan hasilnya. Hal-hal yang paling tidak bisa kita kontrol, yang satu apa teman-teman? Pikiran orang-orang, perkataan orang-orang. Benar ya teman-teman ya? Pikiran orang-orang, perkataan orang-orang, dan tindakan orang lain. Itu adalah hal-hal yang paling kita tidak bisa kontrol, nomor satu, ya. Nah, kalau kita nih, orang ngomong apa, terus gitu udah kepikiran banget. Kalau kepikirannya tujuannya untuk membangun diri, it's okay. Tetapi kalau kepikirannya tujuannya menjadikan diri kita jadi anxiety, atau malah membuat kita tidak bisa fokus kepada impian kita, nah teman-teman ya, ini adalah hal yang menghancurkan. Banyak sekali orang yang punya impian-impian besar, tetapi putus tengah jalan karena terlalu peduli terhadap apa yang dikatakan orang lain, atau apa yang dilakukan orang lain. Oke, misalnya kalau misalnya di dalam bangun bisnis gitu ya, atau di dalam pekerjaan, seringkali kita harus terlibat dalam apa? Sales, marketing, ya kan? Kita nggak bisa mengontrol apa yang dikatakan prospek, betul ya? Tetapi ya kita bisa mempelajari bagaimana ilmu persuasif, itu beda gitu ya teman-teman. Tetapi ya kalau memang setelah kita berusaha tetapi nggak hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, apa yang harus kita lakukan? Next, jangan dipikirin. Ya karena itu adalah hal yang kita nggak bisa kontrol, oke? Nah, yang kedua, hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu, benar? Nah, masa lalu teman-teman, semua orang punya masa lalu, terutama kalau kita sudah cukup dewasa seperti ini ya. Dan dalam masa lalu itu ada hal-hal yang seringkali kita sesali. Kenapa sih gue nggak melakukan hal ini? Kenapa gue nggak memutuskan hal yang lain? Ya, penyesalan-penyesalan banyak. Nah, ketika kita melihat masa lalu dalam kacamata penyesalan, ya, ini membuat kita terperangkap dengan cerita masa lalu kita. Benar ya teman-teman ya. Jadi ya saya juga punya cerita masa lalu. Masa lalu ketika saya ditipu misalnya, ketika saya bangkrut. Tapi kalau saya terperangkap dalam kacamata masa lalu saya yang tidak bisa saya kontrol, karena kita tidak bisa mengubah masa lalu ya teman-teman. Nah, ini menjadikan kita tidak bisa maju dalam hidup. Tetapi apa yang kita bisa lakukan dengan masa lalu? Nah, teman-teman, walaupun kita tidak bisa mengubah ceritanya, maksudnya cerita dalam konteks benarnya, kita bisa reframe teman-teman. Di dalam pikiran kita bisa mengubah arti dari kejadian tersebut yang sehingga satu, kita bisa belajar daripadanya, dan yang kedua ya, supaya kalau kita bisa nge-reframe ya emosinya,
itu membuat kita punya persepsi yang berbeda. Nah, jadi walaupun kita tidak bisa mengontrol masa lalu, tapi kita bisa mengontrol beberapa hal. Nah, itu nanti masuk ya di dalam bagian kedua, apa yang bisa dan harus kita kontrol. Oke? Nah, yang berikutnya, apa yang kita tidak bisa kontrol, teman-teman? Cuaca. Kita nggak bisa kontrol cuaca. Kita nggak bisa kontrol force major ya. Jadi kalau memang terjadi ya hadapin aja. Kita nggak bisa mengontrol pemerintahan. Jadi kalau misalnya keputusan-keputusan pemerintah, ya sudah. Walaupun kesel, ikutin aja gitu ya. Ikutin dan cari cara yang lain ya. Jadi don't dwelling in there, jangan terbenam dalam masalah. Kita juga tidak bisa mengontrol keputusan orang lain. Benar ya teman-teman? Kalau misalnya kita berusaha mengontrol semua orang di dalam hidup kita, yang ada kita kecapean dan tidak punya waktu, tidak punya energi untuk hal-hal yang lebih penting. Dan yang juga tidak bisa kita kontrol apa teman-teman? Emosi orang. Bagaimana how people feel and how people react to us gitu ya. Yang kita bisa kontrol adalah, nah ini teman-teman, hal-hal yang perlu kita fokuskan untuk kita kontrol adalah satu, pikiran-pikiran kita, benar? Pikiran-pikiran kita, perkataan-perkataan kita, dan yang kedua, tindakan kita. Ini adalah hal-hal yang paling bisa kita kontrol dan sebenarnya dengan ini, kalau kita memiliki kontrol penuh dan bisa mengendalikan diri kita, ini sebenarnya kita sudah memegang kunci teman-teman. Ya, karena jauh lebih banyak di dunia ini orang-orang yang tidak memiliki pengendalian diri yang mantap gitu ya. Makanya ada kursus-kursus self mastery gitu ya. Karena memang mengontrol diri ini adalah sangat penting. Mengontrol diri termasuk apa teman-teman? Kita mengontrol usaha atau effort kita. Seberapa banyak effort, seberapa banyak usaha yang kita putuskan untuk mau kita put in di dalam satu kegiatan atau dalam satu bisnis. Karena sekali lagi effort equal result ya. Semakin banyak effort yang kamu put there, semakin banyak result. Tapi sekarang bukan cuma effort plus smart way equals result ya. Nah, jadi kita bisa mengontrol tindakan-tindakan kita. Yang berikutnya yang kita harus kontrol adalah bagaimana kita mempersepsikan diri kita, mempersepsikan suatu event atau suatu kejadian dalam hidup kita bagi diri kita sendiri. Karena kenapa teman-teman? Ketika kita punya kendali atau kontrol itu membentuk self image kita dan membentuk mindset kita. Ya teman-teman ya. Terhadap satu peristiwa yang sama ya, orang yang memiliki mindset wealthy mindset atau growth mindset ini punya persepsi yang berbeda dengan orang yang memiliki mindset yang berbeda. Nah, ini adalah hal yang kita perlu belajar untuk kontrol karena ini mengendalikan apa yang menjadi hasil kita di masa depan, oke? Menjadi mengendalikan hasil masa depan kita. Yang kita juga bisa kontrol adalah pilihan-pilihan hidup kita. Setiap hari kita punya pilihan bagaimana kita menggunakan waktu kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dan hal-hal ini yang akan mempengaruhi hasil masa depan kita. Oke, dan apalagi yang kita bisa kontrol teman-teman, keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, karena walaupun kita memilih, kita harus memutuskan ya teman-teman ya. So every decisions itu seperti domino effect teman-teman. Satu keputusan ya kecil atau besar itu bisa mempengaruhi sometimes the whole the whole story of our life gitu ya. Keputusan kita untuk maju ya, keputusan kita untuk keluar dari zona nyaman misalnya, keputusan kita untuk take the leap of faith ya kan, mengambil langkah iman gitu ya, keputusan kita untuk let go, keputusan kita untuk belajar sesuatu sehingga kita bisa berkembang, sehingga bisa menjadi orang yang lebih baik. Nah ini juga keputusan-keputusan yang akan membawa dampak atau hasil bagi kehidupan kita. Satu lagi keputusan yang kita bisa kontrol apalagi teman-teman, bagaimana kita investasi pada diri kita sendiri dan bagaimana kita mengimplementasikan dalam hidup sehari-hari. Kalau saya mengatakan bahwa investasi kepada diri kita sendiri, artinya investasi apa aja teman-teman? Aset yang paling penting teman-teman itu sebenarnya ada apa teman-teman? Aset yaitu diri kita sendiri. Investasi yang penting itu adalah misalnya knowledge, but not only knowledge, the right community, the right knowledge gitu. Jadi komunitas yang tepat, knowledge atau pengetahuan yang tepat, skill yang tepat, itu juga adalah investasi-investasi yang kita bisa kontrol, yang teman-teman sesuaikan mau kemana arah teman-teman di masa depan. Oke, semoga video hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk cek video-video kita yang lainnya juga. Saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video and don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.